Ada banyak benda di sekeliling kita, baik yang tidak kasat mata maupun yang kasat mata. Kenapa mereka tercipta? Bagaimana perjalanan sebuah konsep benda menjadi realita? Nah, inilah dia perjalanan kipas angin menemani manusia. Bila kamu hidup di daerah perkotaan, lingkungan yang padat dengan udara yang pengap, maka kamu akan bergantung pada kipas angin. Kipas angin merupakan suatu alat yang dipergunakan untuk menghasilkan angin guna mendinginkan udara, memberikan efek segar di ruangan kamarmu. Mungkin beberapa di antara kamu menganggap kalau kipas angin sudah tergantikan oleh AC. Tapi pada kenyataannya, harga yang murah, listrik yang ramah, perawatan yang tidak bikin susah, membuat kipas angin menjadi benda yang sulit dipisah. Kipas angin tradisional telah ditemukan beribu tahun silam dan telah digunakan oleh beberapa negara di dunia seperti bangsa Mesir, Yunani, Roma, dan Cina. Pada masa itu, kipas angin memiliki berbagai macam dan fungsi. Kipas angin pertama ditemukan sekitar 4000 tahun silam pada sebuah makam raja di Mesir, yaitu Raja Tutankhamen yang digali pada tahun 1922. Fungsi dari kipas angin yang ditemukan di Mesir pada masa itu sebagai alat upacara keagamaan, sehingga sebuah kipas angin merupakan benda yang sakral. Kipas angin juga merupakan lambang kekuatan raja. Ada 2 buah kipas angin yang ditemukan di makam raja. Salah satu kipas angin tersebut gagangnya dilapisi oleh emas dan terbuat dari bulu burung unta. Sedangkan yang satu lagi dilapisi eboni dengan emas dan batu-batu berharga. Perkembangan kipas angin juga terdapat di Eropa. Negara pertama di Eropa yang memproduksi kipas angin adalah Italia. Italia memproduksi kipas angin pada tahun 1500. Pada masa itu, kipas angin merupakan sebuah komoditas perdagangan yang eksotik dan sangat stylish. Kipas angin sendiri dipandang sebagai simbol kemakmuran dan kelas sosial seseorang. Perkembangan kipas angin sebagai komoditas fashion sangat populer pada abad ke-16 sampai abad ke-18. Terjadi pergeseran fungsi kipas angin pada awal abad ke-20. Pada masa itu, kipas angin sudah tidak lagi sebagai sebuah aksesoris fashion, namun menjadi alat periklanan. Sedangkan di Spanyol sendiri, kipas angin menjadi alat untuk mendinginkan udara karena di Spanyol memiliki iklim yang panas. Sebelum penemuan kipas angin listrik oleh Dr. Wheeler, orang Mesir kuno sebenarnya telah membuat kipas angin sederhana menggunakan tenaga manusia. Orang Mesir juga menemukan teknik mengipasi udara menggunakan tikar basah atau kapal berisi air untuk mendinginkan ruangan. Kemudian orang Yunani dan Romawi lebih suka bulu merak sebagai kipas. Selain itu, Kaisar Romawi juga menambahkan salju sebagai pendingin yang diambil dari Gunung Alpen. Orang
Orang Jepang juga menciptakan kipas lipat pada abad ke-8 yang mungkin terinspirasi dari cara kelelawar melipat sayap. Orang Cina juga bisa dibilang sebagai pelopor dalam mekanisasi kipas. Sekitar 180 Masehi, penemu dinasti Han yang terkenal Ting Huan menciptakan kipas putar yang menggunakan 7 roda. Pada tahun 1830-an, John Gorrie, seorang dokter Amerika, meniupkan udara di atas seember es untuk mendinginkan kamar rumah sakit penderita malaria dan demam kuning. Kemudian ketika Presiden Amerika James Garfield ditembak pada tahun 1881, para insinyur Angkatan Laut Amerika Serikat datang dengan sebuah alat yang menggabungkan kipas dan kain es. Hal itu bertujuan untuk menurunkan suhu ruangan presiden sekitar 20 derajat. Namun, semua kipas angin tersebut hanya mengandalkan tenaga manusia atau kuda. Hingga akhirnya, Dr. Wheeler pada tahun 1882 menemukan cara menerapkan ilmu kelistrikan yang masih baru. Ia membuat kipas yang terdiri dari 2 bilah, tanpa pelindung dan ditenagai oleh listrik. Kipas angin listrik ini dipasarkan oleh Crocker & Curtis Electric Motor Co. Sementara itu, pengembangan kipas listrik jatuh ke Philip H. Diel, seorang imigran Jerman. Dia mengambil motor mesin jahit, memasang bilah kipas angin, dan menempelkan semuanya ke langit-langit, sehingga menciptakan kipas langit-langit yang dipatenkan pada tahun 1887. Kipas angin listrik terus mengalami perkembangan. Berbagai teknologi disatukan sehingga menghasilkan alat yang canggih dan berguna untuk mendinginkan suhu ruangan. Pada tahun 1902, Carrier menciptakan AC pertamanya. Penemuan Carrier segera menjadi pendingin bioskop, department store, dan bahkan pada tahun 1929 Kongres Amerika Serikat. Cintailah produk-produk Indonesia. Segala hal yang berada di sekitarmu mempunyai jejaknya masing-masing. Tak terkecuali hal atau benda yang kamu sepelekan. Jejak apa lagi yang ingin kamu temukan? Komen di bawah.